Shalom saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Saudara-saudara, Katolik Roma seringkali mengatakan bahwa gereja itu Katolik, ya kan? Katolik itu satu. Oke, gereja itu Katolik, Katolik itu satu. Pertanyaannya, satu di bawah apa? Mereka akan jawab, satu di bawah Paus. Oke, Katolik itu satu dan satu di bawah Paus. Sekarang saya tanya, apakah Ortodoks Timur adalah gereja Katolik atau bukan? Apa jawabannya? Jawaban mereka pasti, oh, mereka juga Katolik, ya kan? Oke, Ortodoks Timur adalah Katolik. Toh di pengakuan iman mereka juga, mereka sebut Katolik kan? Pertanyaannya adalah, mereka di bawah Paus atau bukan? Jawabannya jelas bukan, iya kan? Mereka tidak mengakui Paus di Roma sebagai Paus mereka. Nah, jadi kalau jelas bukan, berarti Katolik satu di bawah Paus itu benar atau salah? Bingung. Kalau jawabannya, oh Katolik itu satu di bawah pengakuan iman. Kami sama-sama gereja mula-mula. Oke, Katolik satu di bawah pengakuan iman. Sama-sama gereja mula-mula. Masalahnya, ada perbedaan dalam pengakuan iman antara Katolik dan Ortodoks Timur. Di sini saya akan beberkan 10 perbedaan dalam iman Katolik dan Ortodoks Timur. Dari 10 perbedaan ini, saya mau tahu yang mana yang benar-benar mula-mula, yang benar-benar Katolik, yang benar-benar tradisi suci, yang diajarkan para rasul. Mari kita lihat 10 perbedaan mendasar antara Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur, yang juga mengklaim diri sebagai gereja Katolik, baik secara teologis, eskatologis, maupun liturgis. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Yang pertama tadi yang sudah disinggung, primat Paus. Katolik Roma mengakui Paus di Roma sebagai pemimpin tertinggi seluruh gereja, gereja universal, memiliki otoritas yuridis atas seluruh gereja di dunia. Ortodoks Timur menolak supremasi Paus itu. Patriark di Roma hanya primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat. Sedangkan otoritas gereja Ortodoks Timur itu bersifat kolegial dan sinodal. Paus di Roma hanya berkuasa atas yurisdiksinya sendiri, tidak berkuasa secara yuridis atas seluruh gereja dimanapun. Hal ini jelas merupakan perbedaan klaim yang signifikan. Katolik Roma mengklaim Paus berkuasa secara yuridis atas seluruh gereja, Ortodoks Timur menolak itu. Pertanyaannya, mana yang benar-benar sesuai tradisi para rasul? Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah filioque. Katolik Roma menambahkan kata filioque dan dari anak dalam Credo Nicea Konstantinopel. Roh Kudus proceed from the Father and the Son. Katolik Timur menolak penambahan ini sebagai tidak sah dan merusak teologi Trinitas menurut mereka. Roh Kudus hanya proceed from the Father, tidak dari anak. Pertanyaannya, mana yang benar-benar sesuai ajaran para rasul atau tradisi suci? Versi Roma Katolik atau versi Ortodoks Timur? Yang ketiga, doktrin infalibilitas Paus. Katolik Roma mengklaim Paus nggak bisa salah, infallible, bila bicara ex cathedra, dalam jabatannya sah sebagai Paus. Dalam soal iman dan soal moral, dia itu pasti benar. Itu dogma yang sah semenjak Konsili Vatikan I, 1870. Ortodoks Timur menolak konsep infalibilitas seperti ini. Tidak ada mereka terima hal ini. Sampai hari ini, Ortodoks Timur
nggak menerima banyak dogma ex cathedra yang dibuat oleh Roma Katolik. Misalnya Maria Immaculata. Menurut Ortodoks Timur, yang infalibel itu hanyalah konsili-konsili ekumenis, bukan penentuan doktrin satu yurisdiksi. So, pertanyaannya lagi, mana yang benar-benar iman Katolik? Ini jelas-jelas dua hal yang bertentangan, saudara. Nggak bisa benar-benar bersamaan. Entah salah satu benar atau dua-duanya salah. Nggak bisa benar-benar keduanya. Yang keempat, kanon kitab suci. Katolik Roma mengakui 73 kitab sebagai kanonik. Ortodoks Timur, kanonnya lebih luas, menerima kitab-kitab Deuterokanonika, bahkan lebih banyak lagi, seperti 3 Makabe, Doa Manasye, dan bahkan ada yang lainnya yang tergantung yurisdiksinya sendiri. Jadi, kanon mana yang adalah kanon gereja Katolik? Mana kanon yang benar-benar definitif Katolik? Silakan, jawab ya. Yang kelima, perbedaan tentang konsep dosa asal. Katolik Roma itu memahami bahwa dosa asal diwariskan sebagai keadaan bersalah dan kehilangan rahmat dan dihapus lewat baptisan. Ortodoks Timur menerima konsep dosa leluhur, ancestral sin, tetapi tidak mewarisi kesalahan pribadi, melainkan akibatnya, yaitu kematian dan kecenderungan berdosa. Kedua hal ini adalah perbedaan yang sangat mendasar. Jadi bagaimana kalian yang mengaku ajaran para rasul? Ya, kita ini punya dosa asal atau tidak? Coba, Protestan mau dengar dulu penjelasan dari Katolik. Satu. Yang keenam, perbedaan dalam bentuk liturgi. Katolik Roma, liturginya cenderung lebih modern dan variatif. Khususnya apalagi pasca Konsili Vatikan II. Misalnya ada Misa Novus Ordo dalam bahasa lokal. Nah, Ortodoks Timur, mereka menjaga liturgi kuno, khususnya liturgi Saint Yohanes Chrysostomus, dengan unsur simbolik dan mistik yang sangat kuat, yang umumnya dalam bahasa liturgis seperti Yunani, Slavonik, dan sebagainya. Sekali lagi pertanyaannya, mana liturgi yang benar-benar berasal dari ajaran para rasul? Ini masalah liturgi loh. Ayo, didik dulu kami yang abad 16 ini. Kami ingin tahu mana yang benar-benar ajaran para rasul. Mana yang benar-benar dipakai oleh para rasul dalam beribadah. Yang seperti Katolika atau yang seperti Ortodoks Timur. Yang ketujuh, perbedaan pandangan tentang Maria. Seperti yang saya katakan tadi, Katolik Roma itu mengimani dogma Immaculate Conception. Maria dikandung tanpa dosa asal. Nah, menurut Roma Katolik, ini adalah doktrin yang sudah dipercaya semenjak mula-mula, meskipun baru didefinisikan pada abad 18. Oke. Tapi kenapa berbeda dengan Ortodoks Timur? Ortodoks Timur menghormati Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, namun tidak menerima dogma Immaculate Conception sebagaimana yang dirumuskan oleh Roma Katolik. Ortodoks Timur hanya bisa mempercayai Maria tidak berbuat dosa. Kalau mengatakan mereka mempercayai Immaculate Conception, itu akan membuat mereka bentur dengan dogma mereka tentang dosa tadi. Mereka nggak percaya tentang dosa asal. Jadi pasti mereka itu bahkan, ya, doktrin Maria Immaculata ini sudah salah secara substansial menurut mereka. Mereka nggak percaya ada yang namanya dosa asal. Jadi mengatakan Maria Immaculata itu otomatis menyangkal doktrin awal mereka bahwa yang namanya dosa asal itu memang nggak ada. Jadi mana ajaran yang Katolik, yang satu kudus, yang apostolik sebenarnya ini yang mana? Silakan jelaskan dulu. Yang kedelapan, perkembangan dogma. Katolik Roma itu membenarkan konsep pengembangan dogma seiring waktu. Banyak hal baru yang baru dikembangkan juga didefinisikan dalam Roma Katolik. Berbeda jelas dengan Ortodoks Timur. Mereka sangat berhati-hati terhadap dogma baru. Mereka lebih bergantung pada yang mereka klaim ajaran gereja kuno dan 7 konsili ekumenis awal. Tidak bisa diubah, tidak bisa dipelesetkan dan sebagainya. Sekali lagi, mana yang ajaran para rasul? Apakah liturgi atau dogma bisa berkembang ataukah tidak? Hanya harus mengacu pada konsili ekumenis. Yang kesembilan, selibat imam. Katolik Roma itu mengajarkan imam tidak boleh menikah. Hanya pria selibat yang dapat ditabiskan menjadi imam. Ortodoks Timur beda lagi.
Imam boleh menikah asalkan sudah menikah sebelum ditabiskan sebagai imam. Kecuali uskup, itu memang harus dari kalangan biarawan selibat. Menurut ajaran para rasul, yang mana yang benar? Yang namanya imam boleh menikah atau tidak? Coba jelaskan dulu, ya. Yang ke-10, pemahaman tentang ekaristi. Katolik Roma mengajarkan transubstansiasi secara dogmatis. Roti dan anggur berubah substansinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Ortodoks Timur menerima kehadiran nyata Kristus dalam ekaristi, tapi menolak menjelaskannya secara filsafat. Mereka lebih menekankan misteri ilahi tanpa teori metafisika. Kalau kita mengatakan bahwa mereka percaya transubstansiasi, itu sama dengan menghina misteri ekaristi sebagai tubuh Kristus. Jadi nggak mungkin mereka menerima konsep transubstansiasi dalam liturgi mereka. Jadi sekali lagi, yang mana ajaran yang Katolik, yang kudus, yang apostolik sebenarnya? Kalau dibilang Katolik itu satu di bawah Paus, kepala gereja universal, faktanya ada Katolik yang tidak mengakui yurisdiksi Paus. Paus hanya berkuasa atas gereja-gereja Roma Katolik, tidak berkuasa mengatur atau memerintah di atas gereja-gereja Ortodoks Timur. Kalau begini, apa bedanya dengan gereja Protestan? Ketua Sinode GPIB nggak berkuasa atas gereja-gereja Gemi misalnya. Jadi, benarkah Katolik itu adalah satu di bawah Paus? Tidak kan? Nah, jadi mereka rubah lagi. Oh, Katolik itu satu di bawah pengakuan iman. Tapi beda tuh. Beda pengakuan iman. Yang satu nggak filioque, yang satu filioque. Ini beda pengakuan iman loh. Kalau hanya beda cara baptis, ya masih nggak terlalu gimana lah ya. Tapi kalau beda pengakuan iman, gimana ya? Gimana tuh? Katolik satu tapi beda, sudah beda pengakuan iman juga. Katanya satu. Satu apa? Satu pemimpin tidak, satu pengakuan iman juga tidak. Nah, mungkin mereka rubah lagi. Oh, kami satu di bawah tradisi. Tradisi apa? 10 poin tadi terlalu jelas, ada perbedaan tradisi yang banyak, ya. Bukan cuma 10, ada banyak, tapi saya bahas 10 saja dulu. Nah, yang mana nih tradisi yang benar-benar rasuli? Ayo coba jelaskan. Kalau dua-duanya, Katolik dan Ortodoks Timur, tetap bisa diterima sebagai satu meskipun ada perbedaan, lantas apa bedanya dengan gereja-gereja Protestan? Meskipun ada perbedaan, tapi tetap bisa mengaku sebagai satu di dalam Kristus. So, jadi apa itu Katolik? Ya, silakan Patrice Allegro jawab video saya. Apa itu Katolik? Atau mungkin ada dari Ortodoks yang mau jawab saya, apa itu Katolik? Ya. Satu di bawah apa? Satu di bawah Patriark kah? Paus kah? Liturgi kah? Pengakuan iman kah? Atau apa? Coba kalian yang sering menghina Protestan berpecah-pecah, Protestan berbeda-beda, tidak Katolik, tidak apostolik. Nah, coba saya dengarkan dulu mana yang apostolik, mana yang Katolik. Silakan ya, Tuhan memberkati.